Nah, udah berapa orang yang daftar, Vira? Oh iya. Udah banyak ya. Iya, alhamdulillah. Kita sapa dulu lah ya, bunda-bunda di rumah. Halo bundaku. Halo bunda-bunda. Nah, hari ini kita mau menjawab pertanyaan yang ditanyakan di Instagram Rumah Praktek dan juga yang bunda-bunda yang bertanya di WhatsApp Rumah Praktek. Oke, langsung aja ya. Itu pertanyaannya seputar persalinan. Iya. Salah. Seputar tekanan darah tinggi. Nah, itu dia. Aduh, iya aja. Untung saya nggak darah tinggi. Lupa. Oke, kita jawab nih satu-satu. Pertanyaannya apa aja nih, Dian? Nih dok, pertanyaan yang pertama. Kalau pas hamil tensi naik apa bahayanya dok? Oh ya, jadi tekanan darah tinggi pada saat hamil itu disebut dengan preeklamsi ataupun eklamsi. Jadi biasanya ibu hamil itu cenderung rendah tekanan darahnya. Namun pada kasus-kasus tertentu karena adanya pengaruh hormon yang muncul dan dianggap tubuh sebagai suatu racun ataupun radikal bebas, maka beberapa bunda itu dapat mengalami tekanan darah tinggi. Nah, bahayanya apa? Kan gitu. Bahayanya kalau tekanan darah tinggi dialami ibu pada saat early onset atau pada saat hamilnya masih muda, tentunya ini bisa mengakibatkan pada janin terjadinya terhambatnya pertumbuhan daripada janin. Sehingga waktu lahir itu bayinya beratnya itu kurang daripada normal. Nah, tapi yang paling bahaya nih pada ibunya bisa mengakibatkan kejang. Nah, bayangin aja tekanan darah tinggi pada orang yang tidak hamil aja bisa bikin stroke kan? Nah, begitu juga pada ibu hamil. Nah, jadi tekanan darah ini bisa mengakibatkan efek pada ibu dan pada janin. Nah, itu dia. Makanya tensi tinggi pada ibu hamil itu sangat menakutkan. Tuh. Bukan cuma sama ibu hamilnya, dokternya juga takut loh. Jadi harus dijaga ya dok ya tensinya. Ya tentu dengan kontrol secara teratur, kemudian ya mungkin pola makannya juga mesti diatur ya, karena umumnya ibu-ibu yang mengalami darah tinggi ini sebelum hamil tensinya cenderung normal. Nah, pada saat hamil saja dia mengalami tekanan darah tinggi. Nah, itu dia bahayanya dia. Nih dok, pertanyaan yang kedua. Gimana cara kita mengatasi supaya tensi selama hamil tidak naik dan makanan apa yang perlu dihindari? Oke, jadi tekanan darah tinggi ini bisa dialami pada ibu hamil karena murni kehamilannya. Jadi penyebabnya tensi tinggi karena murni penyebabnya karena kehamilan. Tapi ada juga yang penyebab darah tingginya ini sebelum hamil pun dia sudah mengalami tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi kronis. Nah, sebenarnya cara untuk menghindari atau mencegah tekanan darah tinggi ini pada pasien yang memang sebelumnya tidak pernah mengalami hipertensi agak sulit karena penyebabnya ya kehamilannya itu. Nah, makanya sebenarnya untuk pengurangan jumlah kadar garam di dalam tubuh dari makanan yang intake makanan yang dia makan itu juga tidak terlalu berarti. Begitu juga dengan bed rest ya, itu juga tidak terlalu berarti karena pure murni karena kehamilannya. Berbeda dengan ibu hamil yang mengalami tekanan darah tinggi karena memang sebelumnya dia memang merupakan penderita hipertensi. Tentunya restriksi garam, mengurangi kadar garam ya. Jadi dia kalau masak tuh harus hambar gitu. Atau mengurangi makanan-makanan yang pengolahannya bisa menyebabkan tensi tinggi seperti kambing gulai misalnya kan, ataupun sayur-sayur yang gulai. Ya, nasi-nasi Padang tiap hari itu juga bisa menyebabkan naiknya tekanan darahnya menjadi lebih parah. Nah, salah satu cara yaitu dengan melakukan antenatal care atau kontrol secara teratur kepada bidan ataupun dokter itu sangat penting karena setiap datang kan kita di sini selalu
tensi kan, Vira kan selalu tensi tuh dengan speak manometer ya. Iya. Nah, jadi itu juga cara untuk mendeteksi ibu ini adalah cenderung bisa mengakibatkan preeklamsi atau tidak. Kemudian yang nggak kalah penting, kita kan selalu tuh kalau pasien datang menimbang. Iya. Nah, tujuannya adalah untuk mengontrol kenaikan berat badan yang berlebihan. Karena ibu hamil yang kenaikan berat badannya itu jor-joran ya, melebihi normalnya kan 1 kilo per bulan, atau selama hamil dia lebih kurang naiknya 10 sampai 12 kilo. Nah, itu juga bisa memicu tekanan darah tinggi tadi. Jadi dengan melakukan antenatal care sebenarnya rajin saja kontrol secara teratur kasus-kasus yang menjadi efek samping dari preeklamsi dan eklamsi itu bisa kita cegah seperti itu. Nah, sekarang Vira kali yang nanya. Coba jawab Oke. pertanyaan si bunda-bunda. Sekarang ada pertanyaan yang ketiga nih dok. Pertanyaannya adalah, saya penderita hipertensi dan hamil 32 minggu. Apakah saya bisa melahirkan dengan secara normal? Wah, iya, ini pertanyaan yang paling sering. Jadi selalu momoknya pada bunda-bunda di rumah, kalau dia menderita tensi tinggi atau preeklamsi, berarti dia harus melahirkan secara operasi. Belum tentu, ya itu semua tergantung bagaimana indikasi obstetri. Jadi kalau misalnya dia memang penderita hipertensi, tapi juga dengan kelainan letak bayi, atau misalnya plasentanya pun di bawah, atau panggulnya sempit, atau bayinya sangat besar, yang bisa merupakan indikasi untuk dilakukan operasi, maka dia memang wajib operasi. Tapi apabila memang ini adalah pasien hipertensi, preeklamsi atau eklamsi, namun panggulnya cukup luas, ya kan, kemudian besar bayinya normal, kemudian posisi kepala di bawah, dan pada saat datang ke rumah sakit memang sudah in partu istilahnya atau masuk dalam proses persalinan, tentunya melahirkan normal jauh lebih baik daripada operasi. Itu dia. Jadi bisa tergantung indikasi obstetrinya gitu, Vira. Oke dok. Terus Ada pertanyaan yang menarik nih dok. Ada ibu yang nanya nih, dok boleh nggak saya makan seafood selama hamil? Karena tensi saya selama ini bagus, malah cenderung rendah katanya gitu. nah, itu juga. Jadi ada beberapa mitos yang mengatakan bahwa jangan makan seafood kalau lagi hamil. Seafood tuh kan enak-enak ya, Dian. Waktu kita pergi ke Belawan, inget nggak? Kita makan seafood, si Dian makan lobster. Nah, jadi seafood tuh seperti kerang, ya, udang, ya, cumi, ya, kepiting, lobster. Wah, itu kan pasti sumber protein yang tinggi. Sebenarnya memakan seafood atau mengkonsumsi seafood itu tidak dilarang. Toh kita tidak tiap hari kan makan seafood. Apa sih yang ditakutkan dari seafood? Nah, seafood ini kan tentunya makanan laut yang kadar seleniumnya dan mempunyai kadang-kadang kadar merkurinya juga cukup tinggi. Nah, sebenarnya sih secara teori kalau kita mengkonsumsi seafood, kita harus tahu nih seafoodnya ini diambil dari perairan mana. Tapi nggak mungkin kan Vira belanja pergi ke pasar terus, Kak ini udangnya dari laut mana gitu. Kalau nggak dimarahin sama yang jualan. Nah, jadi mengkonsumsi makanan laut secara rutin, kontinu dan sering itu akan mengakibatkan penumpukan kadar merkuri. Tapi alhamdulillah kan dia nggak tiap hari makan lobster. Enggak lah dong. Duitnya juga nggak ini ya. Ini kan menentukan. Bukan lobster, enggak Makan harus lobster ya. gede. Iya, makanya jadi tidak masalah. Justru seafood itu mempunyai kadar protein yang cukup baik. Selama kehamilan kita butuh protein untuk mengikat asam folat di dalam darah. Nah, jadi boleh makan seafood dengan syarat mungkin tidak terlalu sering. Nah, itu dia. Jadi jangan ditanya sama inang-inangnya, beli di mana, perairan mana, ntar dia marah lagi. Suruh mancing sendiri lagi nanti. Iya pula. Ada lagi, Fit? Oh, ada dokter satu lagi nih. Oke, yang oke. terakhir tuh ada ibu yang nanya, pas lahiran anak pertama saya sempat kejang dok karena tensi saya naik sampai 200. Apakah kalau saya hamil lagi akan seperti itu? Nah, itu dia. Jadi beberapa teori secara ilmiah menyatakan ada resiko
bila misalnya kita melahirkan anak pertama mengalami preeklamsi ataupun eklamsi, ada resiko pada anak kedua akan terjadi lagi. Tapi ada beberapa kasus juga yang tidak selalu seperti itu. Jadi, nah bagi ibu yang anak pertamanya mengalami preeklamsi atau misalnya eklamsi sampai kejang dengan tensi di sampai 200-an, nah tentunya harus lebih waspada supaya nanti di kehamilan berikutnya itu jauh bisa dikontrol lagi. Nah, jadi memang tekanan darah tinggi itu sampai dia menyebabkan kejang itu kita tidak bisa memastikan di ukuran berapa ini akan mengakibatkan kejang. Karena ambang rangsang kejang setiap orang berbeda. Terkadang ada orang yang sampai tekanan darahnya 200 dia masih anteng biasa aja. Ingat nggak Dian, pasien kita Dian, ibu itu tuh Oh iya kan iya, biasa iya. aja dia ketawa-ketawa, kita yang langsung cemas, kita di dalam yang cemas gitu ngelihat dia, Bu ini tensinya udah 200, terus dia Dia biasa masih slow aja aja. gitu kan, ini saya baru makan duren dong katanya gitu ya kan. Nah tapi ada juga pasien yang datang di tekanan darah 130 malah sudah kejang. Nah jadi ingat, ambang rangsang kejang setiap orang itu berbeda, makanya selalu harus melakukan antenatal care dengan mengukur tekanan darah dan mengukur berat badan. Nah, berat badan Vira berapa sekarang? Vira 52. Saya sudah di angka 6. Jangan tanya saya dong, Oh, iya. jangan tanya saya. Karena ditanya berat badan sama ditanya umur itu bagi perempuan Iya. sangat gimana gitu. Sensitif. Sensitif. Nah, itu dia. Ada lagi? Udah habis dokter. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa jawab melalui DM ataupun melalui WhatsApp. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Atau Dian atau Vira ada mau nanya lagi nggak? Kamu apa ya? Saya tidak tekanan darah tinggi, tapi kenapa saya selalu pengen marah gitu kan? Enggak ya. Kita nggak pernah marah, ya kan? Insya Allah tiap hari kita Insya minum. Allah, jangan marah. Iya, minum itu katanya jus belimbing, timun, nah itu baik. Ya memang itu Oh, bisa itu sangat memang betul ya, membantu Dok, ya, ya. berarti Jadi ya. perlu juga sih mengkonsumsi makanan-makanan yang alami untuk menurunkan tekanan darah atau menstabilkan tekanan darah. Paling penting dok, perlu nggak kalau misalnya untuk ibu hamil gitu kan, yang tekanan darahnya sering naik, harus punya alat tensi yang untuk ukur tensinya iya, gitu. iya betul, karena sekarang kan ibu-ibu kita udah pada canggih, semua alat dia punya. Kadang-kadang kita tuh baru tahu ada alat yang terbaru ya untuk ini katanya sekolah bayi sejak dari kandungan. Ah iya iya Jadi iya. jelas Baru namanya keinget apa sama gitu. dia, dokter. Nah kita tuh taunya dari pasien justru. Nah apalagi cuma sphygmomanometer atau alat tensi yang digital. Tentu semua orang bisa beli dan semua orang bisa punya. Semua orang juga bisa mempraktekannya di rumah. Mungkin di beberapa tahun lagi semua ibu hamil punya USG di rumah. Gimana tuh dia? Wah udah pada nggak ada yang datang lagi ntar ketemu sama Diana Vira. Oke lah ya, sampai di situ aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bunda-bunda semua. Sampai ketemu di pertanyaan berikutnya. Itu aja. Dadah bundaku. Bye.